Ahok puji kinerja Heru Budi gantikan Anies Baswedan, anak buah AHY ngolok-ngolok, sebut gubernur giveaway sedang saling-saling puji. Halah, AHY jadi ketum juga jelas hasil giveaway Pepo. Intinya itu pergusuran tidak mungkin dihindari ya. Sebetulnya lebih tepatnya itu bukan pergusuran, tergantung kamu dari sisi mana lihatnya. Kalau bagi Pemda, kenapa kita telat lakukan itu? Karena kita tunggu rumah susunnya jadi. Mungkin kita lupa dulu waktu di Waduk Pluit kita pindahkan ke Marunda itu orang hanya bawa badan, seluruh perabot kita isi. Jadi intinya bagi sisi kami bukan pergusuran, pindahkan ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman dan untuk keluarganya. Anak-anak semua dapat KJP, naik bus gratis. Lalu semua penghuni di rumah susun naik bus gratis. Waktu itu kan kita belum nyambung sampai ke seluruh bus ya. Tapi kan rencana kan nyambung seluruh bus satu harga. Orang hanya bayar satu harga per bulan untuk yang tinggal di rumah susun. Gaji UMP malah nggak bayar. Jadi sebetulnya itu cuma bahasa politik penggusuran. Orang tinggal di daerah sungai yang berbahaya kok. Makanya saya bilang tugas pejabat itu adalah mengadministrasi keadilan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Jadi bukan berarti bela miskin atau bela kaya, ada hukum yang miskin, hukum yang kaya, bukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus salah satu komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan pujiannya kepada kinerja PJ Gubernur DKI Heru Budi yang menggantikan Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, kader Partai Demokrat Taufik Rendusara menyindir pujian yang diberikan Ahok kepada Heru. Menurutnya, kedua pejabat nomor 1 di DKI itu sama-sama gubernur giveaway. Tulisnya di akun Twitter miliknya Senin 7 November @Rendusara. Gubernur giveaway muji gubernur giveaway. Heh Tope, inget tuh ketum Anda, nyago baja gagal gitu kok. Alah, si Tope ini juga pura-pura amnesia. Si Agus jadi ketua umum kalau bukan karena giveaway bapaknya, mana bisa ujuk-ujuk dapat partai. AHY itu ibarat baru lulus kuliah langsung ditunjuk bapaknya jadi CEO. Bisakah? Ya bisa aja sih, tapi resikonya kan besar. Perusahaan bisa terguncang, tapi kan ini politik. AHY gagal pun gak ada ruginya untuk SBY kan? Yang penting bisa berkuasa. Bisa apa AHY tanpa Peponya? Ngemis sana sini ngebet jadi cawapres tapi nggak ada yang mau. Kasian ya, nasib sang putra mahkota. Sebelumnya memang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut pergub penggusuran yang dibuat pada masa Ahok. Namun hal itu dievaluasi lagi oleh PJ Gubernur DKI yaitu Heru Budi Hartono. Ditemui di kawasan Cilandak, Ahok menyebutkan bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah penggusuran melainkan pemindahan penduduk ke rusun. Tergantung dari mana orang melihatnya atau dari sudut pandang mana orang melihat. Bahkan Ahok juga menyoroti kinerja PJ Gubernur DKI Heru. Ahok menilai Heru Budi adalah sosok pemimpin yang bisa bekerja dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ahok usai acara reuni relawan dan kawan flash mob hip hip hura di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan yang menyinggung rekam jejak Heru sebelumnya. Menurut Ahok, Heru bisa bekerja dengan baik karena dulu ketika Ahok menjadi Gubernur DKI dan Heru menjadi Wali Kota Jakarta Utara, yang dibereskan terlebih dulu wilayah Waduk Pluit dan sinergi antara keduanya berjalan dengan baik. Ahok yakin Heru mengerti tugas yang diemban, apalagi Heru sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Kabiro KDH KLN pada masa pemerintahan Jokowi. Jadi pastilah tinggal mengikuti apa saja yang telah Jokowi lakukan. Awalnya 2013 Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok sedang merencanakan normalisasi Waduk Pluit guna mengatasi banjir. Mereka berdua mencari tahu siapa yang mengerti permasalahan ini secara mendalam. Heru diminta Ahok menjelaskan bagaimana cara menertibkan Waduk Pluit. Saat Heru mulai menjelaskan kepada Ahok, Ahok kemudian menghentikan Heru untuk tak lagi panjang lebar berbicara di depannya. Heru lebih baik menjelaskan langsung di depan Jokowi. Itulah pemimpin yang baik dan benar, yang mengerti permasalahan, bukan yang memperkeruh masalah, yang diakui bukan mengakui. Bukan seperti Anies AHY yang berambisi menjadi pemimpin hanya demi kepentingan agar bisa meraih kekuasaan yang lebih luas. Tidak untuk rakyat, tidak untuk kemajuan bangsa, tapi hanya demi ambisinya sendiri.
Pemimpin yang seperti inilah yang akan dikenang oleh rakyat karena kelicikannya dan ketidakmampuannya dalam bekerja. Seperti halnya AHY yang tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki pengalaman bahkan cara meraih kekuasaan dengan cara yang licik pula. Alhasil hingga saat ini AHY belum mampu membawa Demokrat tercitrakan dengan lebih baik dan adanya kasus korupsi yang bolak-balik dilakukan oleh kader Demokrat semakin membuat nama partai berlambang Mercy ini makin meredup alias makin guram. Pasangan Ahok di atas seharusnya cukup untuk memberi warning agar masyarakat kalau bisa segera memantapkan hati agar jangan pernah memilih siapapun sosok yang hanya jago ngomong, gak mempunyai kemampuan, dan menggunakan cara licik untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Sat. Menteri PUPR Basuki dan PJ Heru pastikan 2 bendungan dan sodetan segera selesai. Inventarisasi lahan digenjot, Anies mana mampu. Tentunya program-program yang dirasakan untuk masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas. Yang berikutnya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada 3 itu udah kerjanya udah luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja, turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Nah, kalau banjir itu kan ada 3, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta, banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lain-lain. Tanggul ya, buat tanggul supaya 1 kilo dan mudah-mudahan itu bisa mengatasi ataupun mengurangi banjir kemarin. Terima kasih banyak Pak dan titip jangan lupa. Dilansir dari laman Tempo.co, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pemerintah DKI masih menginventarisasi lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Ia berharap pembangunan bendungan atau waduk di Jawa Barat serta sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur KBT cepat rampung sembari proses normalisasi berjalan. Kata Heru Budi, mudah-mudahan waduk bisa selesai dan sodetan bisa segera selesai juga, sehingga bisa mengurangi sementara waktu banjir sambil kami memproses normalisasi. Heru menjabat PJ Gubernur sejak 17 Oktober 2022. Ia lantas akan memulai kembali program normalisasi sungai yang mandek sejak Anies Baswedan memimpin Jakarta di 2017. Kepala Sekretariat Presiden ini telah membicarakan kelanjutan normalisasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Dwi Budi Martono. Menurut Heru, pembangunan sodetan perlu dipercepat. Karena itulah ia mengundang BPN Jakarta untuk rapat percepatan proyek sodetan di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat Selasa 25 Oktober. Kata Heru, itu untuk membahas percepatan, itu kan suatu sebagai kendala yang harus kami selesaikan. Kementerian PUPR telah menyusun program pengendalian banjir Jakarta di bagian hulu dan hilir. Upaya penanganan banjir di bagian hulu adalah dengan membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi. Pengendalian banjir di bagian hilir dilakukan dengan membangun sodetan Kali Ciliwung KBT, stasiun pompa Ancol Sentiong di Jakarta Utara, dan normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir. Kata PJ Heru, Dinas SDA sedang bekerja melakukan inventarisasi tentunya yang lebih memudahkan kami bekerja. Ia berharap proyek Waduk Cimahi bisa rampung dan juga proyek sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur bisa dipercepat sembari melakukan proses normalisasi. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden itu juga mendorong agar pembangunan sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur bisa segera dipercepat. Untuk itu, ia melakukan rapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Budi Martono.
Sementara itu, Kepala BPN Kanwil DKI Dwi Budi Martono menjelaskan permasalahan yang dihadapi diantaranya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang menjadi bagian Sodetan Ciliwung, Kanal Banjir Timur, terdapat 3 dokumen tanah. 3 dokumen itu yaitu GIRIK, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, SIPPT, dan Hak Guna Bangunan HGB. Ia berkata, dari 3 dokumen itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk dibayar, apakah GIRIK atau pemegang HGB ataukah pemegang SIPPT, karena belum diketahui siapa sebenarnya. Pihaknya berencana melakukan konsinyasi sehingga nanti pengadilan yang menentukan sembari proyek tetap bisa berjalan. Dengan permasalahan itu, pihaknya belum bisa melakukan pengukuran bidang lahan. Dia berkata, kami belum bisa identifikasi karena di situ belum diukur. Setelah kami ukur akan tahu ada berapa bidangnya. Sebagai seorang pemimpin, Heru Budi Hartono menjadi sosok yang bekerja seperti biasa dan gak terlalu berlebihan. Itulah yang membuat dia begitu berbeda dengan sosok satu lagi yang kalau disingkat namanya jadi gak pantas. Kalau kita melihat sebenarnya secara struktur kepemimpinan Pak Heru ini memang menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur karena dia memiliki job description sebagai penjabat gubernur. Memang sudah sepantasnya dan tidak perlu kita perdebatkan lagi. Tapi ya karena memang pembanding sebelumnya saja yang terlalu bego ya untuk kita ceritakan, jadi ya sekali lagi terima kasih untuk Pak Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tito yang sudah menunjuk Pak Heru ya. Dan tentunya Pak Jokowi juga yang tentunya bisa merestorasi Jakarta kembali ke tangan rakyat Indonesia. Memang sudah sewajarnya Pak Heru ini kita apresiasi. Karena bayangkan saja betapa 5 tahun selama Anies memimpin banjir tak kunjung selesai. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.